Perkenalkan, nama saya Liling Ainizarko dari Prodi S1 Kebidanan, tingkat 2, semester 4. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia secara lisan. Yang terhormat kepada Bapak Rudianto, MPD. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang dismenorrhea pada remaja putri. Masa remaja merupakan suatu periode transisi atau peralihan dari kehidupan masa kanak-kanak atau childhood ke masa dewasa atau adulthood menurut Wong tahun 2009. Pada masa tersebut banyak ditandai dengan perubahan baik fisik, mental, maupun psikososial menurut Saguni, Madianung, dan Masih tahun 2013. Masa remaja terdiri dari beberapa subfase, yaitu masa remaja awal yang berusia 11 sampai 14 tahun, masa remaja tengah berusia 15 sampai 17 tahun, dan masa remaja akhir berusia 18 sampai 20 tahun. Menurut Potter dan Perry tahun 2009, menstruasi pertama atau menarche merupakan menstruasi awal yang biasa terjadi dalam rentang usia 10 sampai 16 tahun atau pada masa awal remaja dan sebelum memasuki masa reproduksi. Menstruasi adalah perdarahan periodik dan siklik dari uterus disertai dengan pengelupasan atau desquamasi endometrium menurut Sukarni dan Wahyu tahun 2013. Menstruasi merupakan hal yang terjadi secara rutin dengan adanya suatu siklus setiap bulan. Tahun-tahun awal menstruasi merupakan periode yang rentan terhadap gangguan menurut Sianipar tahun 2009. Salah satu gangguan yang terjadi saat menstruasi adalah dismenor. Dismenor merupakan nyeri sebelum atau selama menstruasi. Ini merupakan salah satu masalah ginekologi yang paling umum terjadi pada remaja putri menurut Laudermilch, Perry, dan Cashian 2010. Dismenor adalah nyeri yang dirasakan dengan gejala kompleks berupa kram bagian bawah perut yang menjalar ke punggung atau ke kaki, menurut Dewi tahun 2012. Dismenor juga merupakan suatu gejala rasa sakit atau rasa tidak enak pada bagian bawah perut, menurut Nugroho dan Utama tahun 2014. Dismenor pada umumnya disebabkan oleh hormon prostaglandin yang meningkat. Peningkatan hormon prostaglandin disebabkan oleh menurunnya hormon-hormon estrogen dan progesteron menyebabkan endometrium yang membengkak dan mati karena tidak dibuahi. Peningkatan hormon prostaglandin menyebabkan otot-otot kandungan berkontraksi, menurut Sukarni dan Wahyu tahun 2013. Adapun gejala-gejala nyeri haid atau menstruasi diantaranya yaitu rasa sakit datang secara tidak teratur, tajam, dan kram bagian bawah perut yang biasanya menyebar ke bagian belakang, terus ke kaki, pangkal paha, dan vulva.
atau bagian luar alat kelamin wanita. Menurut Wijaya Kusuma H. tahun 2008. Rasa mual, muntah, diare, dan lesu sakit kepala adalah gejala-gejala yang menyertainya. Menurut Raibun, W.F. dan Cari, J.C. tahun 2001. Penyebab nyeri haid atau menstruasi bisa bermacam-macam. Bisa karena suatu proses penyakit atau misalnya radang panggul, endometriosis, tumor atau kelainan letak uterus, selaput darah, atau vagina tidak berlubang, dan stres atau kecemasan yang berlebihan. Akan tetapi, penyebab tersering nyeri haid atau menstruasi diduga karena terjadinya ketidakseimbangan hormonal dan tidak ada hubungannya dengan organ reproduksi, menurut Arifin tahun 2007. Dampak yang paling banyak dirasakan karena disminor adalah keterbatasan aktivitas fisik, isolasi sosial, konsentrasi yang buruk, dan ketidakhadiran dalam proses belajar mengajar. Menurut Farotimi, Esiki, Nowesi, Ejodir, dan Ojewele tahun 2015. Banyak cara untuk menghilangkan atau menurunkan disminor, baik secara farmakologis atau non-farmakologis dan gabungan. Perilaku dalam mengatasi nyeri disminor pada remaja dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya pergi ke rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat atau ke dokter pribadi, mengonsumsi obat herbal, minum obat dari toko terdekat, kompres hangat, dan beristirahat. Menurut Gustiana dan Jana tahun 2017. Sedangkan dari penelitian Farotimi et al. Tahun 2015, remaja dalam rentang umur 13 sampai 15 tahun lebih banyak mengabaikan rasa sakit dari disminor daripada mengatasinya. Dan menurut Gustiana dan Janah tahun 2017, sikap remaja putri terhadap perilaku mengatasi disminor lebih besar pada non-medis dibandingkan perilaku medis. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.